Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Gubernur Sumatera Utara yang kami hormati, yang mewakili Bapak Bupati dari Serdang, atau yang mewakili tamu-tamu kita yang berbahagia dari Malaysia, ini tak saya sebut satu-satu, Pak Korem ya. Kodim Kapolres, alim ulama yang saya cintai, ahlul Quran yang berbahagia, bapak-bapak dan ibu-ibu, para undangan sekalian, sahibul hajah, bapak kita Kiai Haji Abdul Hadi Kiram dan seluruh keluarga. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita kumpul dalam rangka menghadiri milad yang ke-18 khataman sekaligus wisuda dan sekaligus kita haflah tilawatil Quran. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara yang sudah kita ikuti dan sudah kita niatkan dari rumah masing-masing dicatat sebagai amal baik kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya dibisikkan oleh Pak Hadi, ceramahnya tidak usah panjang-panjang, 4 jam saja katanya. Jadi kita akan selesaikan ceramah kita insya Allah sampai jam 2. Kita lanjutkan dengan haflah lagi. Kita baru pulang setelah kita lakukan sholat subuh berjamaah di sini. Amin. Amin. Yang amin ini semuanya tidak ikhlas. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di sela-sela haflah, mari sejenak kita bertanya, limadza nahfadzul Quran? Kenapa kita menghafal Al-Quranul Karim? Banyak pemikir kita mengatakan Al-Quran itu tidak perlu dihafal, apalagi dalam masa sekarang yang disebut dengan masa digital. Aplikasinya mau yang mana saja ada. Untuk mengetahui ayat itu dari surat apa, ayat nomor berapa, juz keberapa, itu dalam 1 detik saja kita dapatkan. Apa perlunya kita menghafal Al-Quranul Karim? Ini pertanyaan orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran.
Maka jawabannya ada 22 jawaban. Kenapa kita menghafal Al-Quran? Akan saya uraikan satu jawaban itu insya Allah 10 menit. Jadi 22 jawaban berapa? 220 menit. 220 menit berapa jam? Ini tenang aja nih ibu-ibu. Kita menghafal Al-Quran itu mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi menghafal Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril menyampaikan, Nabi mengikuti. Itulah yang disebut oleh para ulama at-ta'assi wal iqtida bin Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, kita mengikuti sunnahnya para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang ini. Ini adalah sunnah tradisi yang perlu kita lestarikan. Maka tadi kita saksikan para penghafal Al-Quran, kita berikan ijazahnya, diberikan selendangnya. Ini adalah satu kehormatan yang kita berikan kepada para penghafal Al-Quranul Karim. Menghafal Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua usia. Hifdzul Quran muyassarun linnasi kullihim. Tidak ada pada usia itu anak kecil hafal Quran, remaja hafal Quran, dewasa hafal Quran, tua pun hafal Quran. Dan sekarang kita tidak perlu lama-lama lagi menghafal Quran. Di Medan ini sudah kita buktikan menghafal dan bisa membacanya dengan baik itu cukup 3 bulan. 3 bulan 10 hari, paling lama 5 bulan bisa menghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Beda itu, 30 juz dengan juz 30. Maka di situ apakah anak itu cerdas? Anak itu ada kekurangannya, termasuk anak-anak yang kita sebut sering dengan idiot. Dalam bahasa Arab al-makfufin, yang anak-anak berada di sekolah luar biasa. Untuk Al-Quran, bagi mereka juga sama seperti kita. Dan ini sudah dibuktikan. Yang tidak melihat, camet, ya cacat netra, hafal Al-Quran 30 juz, padahal dia tidak pernah melihat Al-Qurannya, hanya membaca saja dari braillenya, dibimbing hafal 30 juz, luar biasa. Ini satu kemuliaan. Yang paling berbahagia adalah kedua orang tuanya. Maka orang tuanya nanti di hari kiamat anaknya mencari dengan membawa mahkota, akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya. Luar biasa. Maka orang yang menghafal Quran itu namanya la ya'riful fashal. Tidak ada yang namanya gagal, itu tidak ada. Selama himmahnya, keinginannya tinggi,
Allah akan mudahkan itu. Orang yang menghafal Quran ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap saat mereka berkomunikasi dengan penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibaca Al-Quran berarti kita berkomunikasi dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sabdakan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang mau berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kita jadikan wirid kita setiap hari. Berapa juz satu hari? Ibu-ibu berapa juz? Diam semua. Berapa juz? 1 juz, 2 juz, 3 juz. Paling tidak 1 juz satu hari. 1 bulan khatam. Yang hafal Al-Quran tak boleh begitu. Yang hafal Al-Quran paling tidak dia setiap harinya 3 juz. 3 juz pun itu tidak mencukupi. 5 juz. 6 hari khatam, sebulan bisa 5 kali khatam. Itu sudah sangat-sangat bagus. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai ahlun, ada keluarganya. Lillahi ahlun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat terus bertanya, betul itu ya Rasulullah, halillahi ahlun? Kata Rasulullah, betul. Kalau begitu, man haulai? Dalam satu riwayat dikatakan, haulai alladzina yaqra'una al-Qur'ana fid dunya. Man akramahum faqad akramahumullah, wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Itulah orang-orang yang membaca Al-Quran di dunia. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan pula. Tapi siapa yang menghina mereka, Allah pun akan hinakan mereka. Terus pesannya kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, laisa fil ardi ahadun akrama indallah ba'dal anbiya. Tidak ada yang paling mulia di bumi ini setelah para nabi-nabi melainkan hamalatul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quranul Karim. Maka kemuliaannya apa? Tadi sudah kita sebutkan beberapa. Orang yang hafal Quran pasti dia adalah orang yang cerdas. Quwwatul dzakirah. Ini sudah terbukti di mana-mana, di Indonesia, di luar mana itu, orang yang hafal Quran pasti dia adalah orang yang cerdas. Cerdasnya di mana? Dia sekolah pasti lebih unggul dari temannya. Dia sebagai pekerja pasti dia lebih cerdik dan lebih cakap daripada teman-temannya. Yang kedua, karena setiap hari membaca Al-Quran, maka Al-Malakatul Arabiyah, kemampuan untuk mengucapkan huruf-huruf Arab, pasti dia lebih baik. Yang ketiga apa? Diberikan ketenangan jiwa, ar-rahatun nafsiyah. Dia merasa tenang. Kenapa? Kemana-mana Al-Quran selalu bersama dia. Yang keempatnya apa? Ar-rif'ah fid darain. Orang yang menghafal Al-Quran, yang hafal Quran adalah orang
yang mendapatkan kedudukan yang terhormat, kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Apa kemuliaannya? Nabi sabdakan, inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al ulama summa hamalatul Quran. Sesungguhnya kata Nabi, hamba Allah yang paling mulia di muka bumi ini setelah para nabi-nabi adalah ulama. Setelah ulama, urutan yang ketiganya adalah hamalatul Quran, orang yang hafal Al-Quranul Karim. Apa kemuliaannya? Dalam riwayat ini disebutkan ada 4 kemuliaannya. Yang pertama, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini, mengakhiri perjalanan kehidupannya, itu sama seperti para nabi-nabi. Para ulama mengatakan inilah jaminan husnul khatimah. Kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Orang yang hafal Quran sudah mendapatkan jaminan itu. Yang keduanya, wa yuhsyaruna min quburihim ma'al anbiya. Nanti ketika dibangkitkan, mereka sudah dibangkitkan bersama para nabi-nabi. Kalau sudah bersama para nabi-nabi, kemana perginya? Pasti ke surga. Mau enggak ke surga? Mau semua. Yang ketiga, wa yamurruna 'ala sirati ma'al anbiya. Ketika menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim, yang di bawahnya adalah neraka jahanam, itu bersama para nabi-nabi. Artinya jaminan keselamatan menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim. Yang keempat, wa ya'khuduna thawabal anbiya. Mendapatkan pahalanya para nabi-nabi. Maka di ujungnya Nabi ucapkan selamat dan bahagia. Orang yang masih menuntut ilmu, dia sudah hafal Al-Quran 30 juz. Fatuba, kata Nabi, li talibi ilmin hamilil Quran. Penuntut ilmu, dia sudah hafal Al-Quranul Karim. Maka ulama-ulama dulu, tokoh-tokoh kita dulu, sebelum anaknya masuk sekolah secara formal, dititipkan dulu dengan masyaikh, dititipkan dulu di pondok, supaya hafal Quran dulu dalam usia yang sangat muda. 8 tahun, 9 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz, baru sekolah formal. Maka dalam sekolahnya pasti dia adalah siswa yang terbaik, siswa yang menghafal apa saja, tidak perlu melalui satu proses-proses yang panjang. Apa yang dibacanya langsung dia hafal, apa yang didengarnya dia juga langsung bisa menghafalnya. Maka dari itulah Allah muliakan orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Mereka adalah aulan nas bil imamah. Yang banyak hafal Qurannya, itulah manusia yang diutamakan untuk menjadi imam dalam sholat. Orang yang hafal Quran juga jaminannya tidak hanya di dunia ini saja. Ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini, dimakamkan, sejak dimakamkan sampai nanti hari kebangkitan, dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala jasadnya tidak akan rusak.
kafannya tidak akan hancur. Itu jaminan dan sudah terbukti. Maka Nabi sabdakan, idza mata hamilul Quran, kalau ada yang meninggal itu adalah orang yang hafal Quran. Auhallahu ilal ardi alla ta'kuli lahmahu. Allah terus perintahkan tanah, wahai tanah, jangan kamu makan dagingnya. Tanah terus menjawab, faqalat kaifa akulu lahmahu wa kalamuka fi jawfihi. Bagaimana, kata tanah, aku akan memakan dagingnya, sementara di dalam dadanya itu ada firman-Mu, ada Al-Quran di dalam dada mereka. Itu jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil sampelnya saja. Sampelnya. Orang yang hafal Quran selalu berada dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang real, salah seorang penghafal Al-Quran, mahasiswa saya di Jakarta, di Bintaro, daerah saya, pada waktu sholat asar di pondoknya, selesai sholat asar dia jatuh pendarahan di otaknya, langsung dibawa ke rumah sakit. Kata dokter di rumah sakit harus dioperasi. Kata keluarganya dan teman-teman yang mengantarkannya, ayo operasi. Tapi ada rumah sakit yang katakan, kita operasi, tapi uang jaminannya harus ada dulu, 300 juta. Waktu itu 300 juta. Karena dia ngajar kemana-mana, temannya kontak sama murid-muridnya semua. 1 jam terkumpul 120 juta. Tapi rumah sakit itu tidak mau. Aturan kami 300 juta. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit lain. Yang kalau bapak-bapak pernah ke Jakarta, Tangerang, yang Bumi Serpong Damai, di sebelah kanan ada Eka Hospital. Dimasukkan ke situ. Masuk ke situ, dokternya sudah siap untuk operasi. Dimasukkan ke ruang operasi. Dibuka batok kepalanya. Begitu dibuka, ternyata ada seorang dokter yang pengalaman untuk operasi itu 20 tahun. Dia keluar sebentar. Dia tanya sama keluarganya, siapa orang ini? Dijawab keluarganya, dia guru Quran. Tidak, bukan itu. Ada kelebihan orang ini. Akhirnya teman-teman yang mengantar mengatakan, dia seorang penghafal Al-Quran, Pak Dokter. Oh, itu dia. Dari semua pembuluh darahnya, itu semua sudah tertutup. Tapi karena Al-Quran, ada pembuluh darah yang masih terbuka. Kata dokter, saya tidak mendahului yang di atas. Insya Allah ini bisa kita selamatkan. Masuk ke dalam dia. Ikut kembali operasi yang sedang berlangsung, selesai masuk ICU, dan akhirnya anak itu sehat sampai sekarang. Itulah saudara Miftahuddin yang menjadi salah seorang imam di Masjid Raya Bintaro Jaya, yang kebetulan saya di situ ketua Dewan Syariahnya. Saya kalau saya ngajar, saya suruh dia jadi imam. Satu lagi, orang yang kalau sudah 1 hari saja dia di dalam air pasti bengkak. Pasti bajunya jebol. Karung pun yang tebal itu akan jebol karena badannya, jasadnya membengkak.
terjadi 2019 yang lalu. Kebetulan di kota Palembang, anak-anak yang berada dalam pondok tahfiz biasa setiap tahun bulan Ramadan melakukan tradisi keliling khotaman Al-Quran setelah sholat tarawih. Ke musola, ke masjid-masjid. Mereka ada 18-20 orang jalan. Kebetulan malam 19 itu giliran di musola keluarga saya, musola Al-Munawwar. Begitu mau pulang, sampannya sudah tidak ada lagi kecuali satu itu. 18 orang akhirnya naik ke sampan itu. Di tengah Sungai Musi bocor, jebol tuh sampan. Kata yang membawa, Habib Umar Al-Munawwar, jangan kalian lepaskan, pegang saja. Menjerit ke sana kemari, tidak ada manusia lagi, orang sudah istirahat semua. Jangan ada yang lompat, tunggu saja, kita pegang saja sampan ini sampai di mana. Tahu-tahu ada 3 orang yang lompat, karena tidak sabar, lompat di tengah-tengah Sungai Musi itu, di dekat kampung saya. Saya ingat dulu tahun 75 ada kapal yang terbalik. Malam Jumat, tidak ada angin, tidak ada hujan, kata orang. Kapal sebesar itu tahu-tahu miring, terbalik di tengah-tengah Sungai Musi. Nah, menjadikan di sekitar itu, walaupun besinya sudah dipotong-potong, sudah diambil, mengakibatkan ada pusaran. Anak 3 orang tadi masuk ke dalam pusaran itu, memakai baju panjang semua, gamis semua. 3 hari hilang, tidak ada yang ketemu. Dicari, dibantu oleh macam-macam. 2 orang ketemu, masih utuh, karena baru 3 hari. Yang satu 4 hari, 5 hari. Tidak ketemu, sampai 2 kilometer ketemu. Namanya kebetulan antik juga, Alfi Syahr. Alfi Syahr, anak dari seorang dosen, anak semata wayang. Bulan September mau dikirim ke Jakarta kuliah dia, beasiswa, dikasih beasiswa di PTII. Ditemukan masih dalam keadaan utuh. Baju yang dipakai, gamis, bahan yang tipis, tidak pecah sama sekali. Dan bahkan Al-Quran yang masih dipegang di tangan kanannya, itu masih dipegangnya dan diletakkan di sebelah kirinya, dalam keadaan senyum. Langsung dibawa malam hari itu juga dimakamkan. Saya kebetulan sedang di sana. Ketika dimakamkan, begitu mau masuk pemakaman, bau harumnya yang luar biasa, tidak pernah terciumkan sebelum itu. Orang-orang bertanya, apa ini Ustaz? Harum dari mana ini? Saya bilang, malaikat turun dari langit menghormati. Ada seorang yang hafal Quran akan dimakamkan pada malam hari ini di tempat ini. Allahu Akbar. Luar biasa. Maka anak-anak yang tadi hafal Quran dan kita semua yang diberikan oleh Allah karunia bisa menghafalkan Al-Quran, ini adalah satu kemuliaan yang perlu kita jaga. Kebanggaan buat keluarga kita. Dan kebanggaan ini bukanlah merupakan kebanggaan yang bisa dinilai, bisa diberi harga, tapi ini adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Contoh sampel saja, saudara Auzan, umurnya baru berapa tahun? 12 tahun, ya, baru kelas 2 SMP. Tapi Allah berikan
karena berkat orang tuanya. Ya, anaknya taat patuh kepada kedua orang tuanya. Juara 30 juz di Sofipi sana. Nasional nomor 1. Mengalahkan 33 provinsi yang lainnya. Juara 1 lagi di musabaqah Amir Sultan. Saya ketua Dewan Hakimnya. Beliau begitu diumumkan, Masya Allah. Dikirim lagi ke Arab Saudi sana. Peserta yang ke Arab Saudi dari dunia, negara-negara lain itu bukan yang mudah-mudah, bukan yang kelas-kelas rendahan. Mereka seleksi yang luar biasa. Dari 60 sekian negara, beliau mendapatkan terbaik nomor 2. Bapak Gubernur kita, alhamdulillah, ya sangat perhatian. Begitu juara 1 di Sopipi, pulang 100 juta. Pulang dari Amir Sultan 100 juta, ya. Pulang dari Arab Saudi berapa dikasih? Umroh lagi, umroh lebih dari 100 juta. Dari Saudi bawa duit berapa? 700-an ya. 700 juta. Kita aja yang masih hadiahnya kecil-kecil. Orang di sana Masya Allah, nggak sayang mereka keluarkan duit. Karena hari ini dikeluarkan 1, gantinya 3 sampai 5. Dubai, peserta Dubai itu lebih dari 100 negara, kadang-kadang 120 negara yang ikut. Seleksi, baru seleksi tim kecil saja, bisa menjawab beberapa pertanyaan. Begitu mau keluar dipanggil, nih pegang amplop, isinya apa? 10.000 US dollar. Pegang, untuk apa ini Pak? Duit banyak banget. Ya, saya pernah mengawal Dewan Hakim, ada Muhammad Mukhtar Zulfahmi namanya, dari Sukabumi, tapi orang Surabaya. Dikasih duit itu untuk apa ini? Saya bilang, duit untuk kamu. Buka aja dolar baru-baru semua, Masya Allah. Saya bilang ini pendahuluan, kalau menang nanti lain lagi hadiahnya. Hadiahnya nomor 1 berapa? 150.000 US dollar. Ya Allah, Nomor 10 aja, tidak usah nomor 1, nomor 10 aja dapatnya 800 jutaan. Luar biasa Allah berikan. Belum hadiah-hadiah yang lain di Arab Saudi, di Qatar. Qatar pernah diadakan musabaqah apa? Musabaqah Al-Awaid, yang juara 1 internasional di musabaqahkan lagi. Kasih hadiah. Hadiahnya berapa? 300.000 US dollar. 5 miliar. 5 miliar hadiahnya. Siapa yang mau kasih duit 5 miliar? Beli kerupuk berapa banyak? Luar biasa. Ya, inilah kepedulian. Nah, kita terima kasih pada saudara-saudara kita dari Malaysia yang sangat peduli dengan Al-Quran. Pemerintah daerah kita yang sangat peduli, saudara-saudara kita yang sangat peduli. Yakinlah apa yang kita lakukan untuk Al-Quran tidak ada yang sia-sia begitu saja. Pasti ada nanti pahalanya, ganjarannya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sering tanya sama saya, Ustadz kemana-mana Ustadz, untuk apalagi sekarang semua wisuda tahfiz di Jawa, di mana saya datangin, kemana pun saya datangin. Kenapa?
Karena saya yakin ada berkahnya di situ. Nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terima semuanya dari apa yang pernah kita korbankan untuk Al-Quranul Karim. Maka kita terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah membentuk jati diri kita, membentuk dan mengisi karakter kita dengan Al-Quranul Karim. Maka kuncinya, jangan lupa sama guru. Jangan lupa sama guru. Guru harus diingat. Siapa dia? Masih hidup kita patehain. Bukan cepat meninggal dunia, bukan. Patehahkan supaya sehat walafiat. Yang sudah meninggal, jangan menutup mata untuk tidur kalau belum mengirim sesuatu untuk guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, siapa yang berjasa kepada kita. Itulah cara kita berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Itulah yang Allah firmankan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah yang mematikan. Dibandingkan di sini orang yang mati dengan tidur. Artinya apa? Kematian adalah kenikmatan. Tidur juga adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang mukmin, innal mu'min idza busyira bil maut busyira bil jannah. Orang yang beriman kalau ada kematian, dia merasakan kematian, Allah sudah berikan berita gembira dengan surganya. Maka ketika seorang yang mukmin meninggal dunia, matanya sering menatap ke atas. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh ketika dicabut, mata mengikuti kepergiannya. Kenapa itu? Kata Imam An-Nawawi, Allah tunjukkan rumahnya, singgasananya, istananya yang akan dihuninya nanti di akhir akhirat. Maka dia tersenyum. Yang menangis siapa? Kita yang ditinggalkan menangis. Maka mati nikmat, tidur juga nikmat. Maka ketika ada ceramah seperti ini, ada yang tidur, biarkan, karena dia sedang mendapatkan nikmat. Jangan dibangunkan. Biarkan dia merasakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Di sini dari tadi kata protokol kita tidak bergerak. Ini ori-ori masih banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini semua mau baca Quran nanti. Ya, saya juga ikut baca Quran nanti. Mau pulang enggak? Apa terusin? Terusin ya. Iya, jadi kita insya Allah lah, ya jam 2 lah selesai insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini mungkin sekedar selingan. Kalau kita bahas lebih panjang lagi, tidak ada kata selesainya nanti. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.